Di video ini saya akan review investasi saya di reksadana. Saya sudah investasi kurang lebih 1 bulan di reksadana dengan modal 2 juta rupiah. Jadi nanti kalian bisa lihat ya untuk keuntungan yang saya dapat itu berapa. Saya juga akan bandingkan keuntungan yang didapat ketika menyimpan uang di tabungan dan deposito bank. Di sini saya ambil contoh ya. Untuk bank-bank besar di Indonesia seperti BCA, BRI, dan Mandiri. Nah, saya akan bandingkan keuntungannya dengan di reksadana pasar uang. Jadi lebih untung yang mana? Di sini saya menggunakan aplikasi Bybit. Jadi buat yang belum tahu ya, aplikasi Bybit adalah agen penjual efek reksadana. Jadi buat yang tanya ya di kolom komen, bisa nggak beli saham di Bybit? Nah, jawabannya nggak bisa. Namanya aja agen penjual efek reksadana. Jadi di Bybit ini hanya bisa membeli reksadana. Jadi kenapa saya menggunakan Bybit? Karena beli reksadana ya di Bybit ini sangat simpel. Jadi kita tinggal ke home-nya Bybit, kemudian scroll ke bawah dikit ya, terus ada pilihan pilih reksadana sendiri. Lalu kita tinggal pilih mau beli reksadana yang apa ya. Bisa pasar uang, obligasi, dan juga reksadana saham. Atau buat yang masih pemula banget ya di reksadana, kalian juga bisa gunakan fitur robo, rekomendasi robo. Nah, di sini nanti kalian akan dibantu ya untuk milih reksadana yang terbaik dan tentunya yang disesuaikan dengan profil resiko kalian. Saya juga suka investasi di Bybit karena bayarnya juga gampang ya. Bisa pakai GoPay. Buat yang tertarik investasi di Bybit, kalian bisa gunakan kode referral jangan kecil ketika registrasi di awal ya, untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Di sini saya akan coba jelaskan ya, atau tampilkan sebenarnya berapa sih ya keuntungan yang kita dapat ketika kita menabung di tabungan bank. Jadi ini adalah tabel ya, suku bunga tabungan dari BRI Simpedes dari websitenya cermati.com. Jadi kalian bisa cek sendiri. Jadi kalau misal kita punya uang ya di tabungan BRI Simpedes, sambil contohnya di BRI Simpedes ya, misal kurang dari 1 juta rupiah ya. Nah, dalam setahun itu kita tidak mendapatkan keuntungan, yaitu 0% seperti itu. Nah, kalau misal kita memiliki tabungan antara 1 juta, di atas 1 juta sampai 50 juta, ini mendapatkan 0,7%. Jadi 1 tahun bunganya 0,7%. Kalau misal yang maksimal, yang paling tinggi di atas 1 miliar ini 1,75%. Jadi misal kira-kira ya kita dapat segini ya, 0,7%. Jadi sangat kecil sekali kalau misal kita menyimpan uang di tabungan bank. Nah, di sini saya akan bandingkan ke instrumen yang lebih tinggi ya bunganya, yaitu deposito. Jadi buat yang belum tahu, deposito ini sama seperti tabungan bank ya, tetapi uangnya tidak bisa ditarik. Jadi ada jangka waktunya. Misal 1 bulan, kemudian 3 bulan, sampai 36 bulan. Jadi kita sendiri yang menentukan seperti itu. Jadi di sini saya ambil contoh ya. Jadi dari 2 bank, yaitu Bank BRI, deposito Bank BRI ya, dan juga dari deposito Bank BCA. Jadi kalau misalnya di sini, kalau misal kita menabung ya minimal atau kurang dari 100 juta, itu kalau misal Bank BRI tergantung jangka waktunya ya. Ada yang 2,35% per tahun, ada yang sampai kalau misal 36 bulan sampai 2,85% seperti itu. Kalau misal kita memiliki di atas 2 miliar itu sama ya sebenarnya 2,85 seperti itu. Kalau misal kita lihat di Bank BCA ini sama ya. Jadi sama semua 2,1%. Jadi sekitar 2%-an ya kalau kita masukkan uang di deposito. Untuk konsekuensinya ya uang kita tidak bisa ditarik ya. Misal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan seperti itu. Sama juga kalau BRI ya seperti ini ya. Nah, kalau misal kita mau tempat yang lebih tinggi ya returnnya atau bunganya atau keuntungannya, itu kita bisa masuk ke reksadana. Jadi kalau tabungan kan sekitar hanya 0,7%, kemudian deposito ya sekitar 2%-an ya. Nah, kalau di reksadana itu kita bisa lihat di sini ya, misal di aplikasi Bybit kita bisa masuk ke yang isinya itu deposito. Jadi kalau reksadana pasar uang isinya itu deposito. Kalau reksadana obligasi ya surat utang negara atau korporasi. Kalau reksadana saham ya isinya saham seperti itu. Nah, di sini saya ambil contoh untuk reksadana pasar uang.
Kalau bisa lihat di sini ya, untuk returnnya ada yang 3%, kemudian 5%. Jadi setiap produk itu berbeda-beda. Jadi ada banyak sekali produknya. Ada yang 3% juga, ya sekitaran 3 ya. 3 sampai 5% seperti itu. Jadi keuntungannya kalau bisa lihat di sini ini lebih tinggi ya dibandingkan deposito bank. Jadi sekitar, kalau deposito kan sekitar 2%, kalau ini ada 3%, ada yang 5%, ada yang 4%, seperti itu. Kemudian yang penting juga untuk diperhatikan, kalau di reksadana itu ada 3 seperti itu. Nah, yang saya contohkan ini yang paling aman ya, yang pasar uang, yang warna biru. Jadi grafiknya yang paling stabil. Jadi kalau misalnya kalian salah masukkan ke reksadana yang lainnya, misal obligasi ya, itu beda lagi ya, itu ada resikonya. Jadi ada resiko fluktuasi. Misal lihat yang warna hijau, ini pernah di atas reksadana pasar uang, tetapi juga pernah turun seperti itu. Kalau misal yang warna ungu, ini reksadana saham ya, reksadana yang resikonya paling tinggi. Jadi tidak bisa disamakan ya dengan deposito seperti itu, karena naik turunnya sangat fluktuatif. Jadi misal saya contohkan yang reksadana saham ya untuk 3 tahun terakhir. Jadi misal kita beli di sini ya pada tanggal 9 Januari 2020, kemudian kita jual di sini pada tanggal 18 Maret ya. Jadi hanya 3 bulan, Januari, Februari, Maret, itu bisa rugi sampai 40%. Jadi resikonya kalau yang di reksadana saham itu sangat beresiko ya. Jadi kalau misal kita lihat grafiknya, dalam jangka panjang reksadana pasar uang ya, yang warna biru ini yang paling stabil ya, meskipun kenaikannya kalah ya kalau misal 3 tahun dibandingkan reksadana saham dan juga reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Jadi returnnya paling kecil, tapi ini yang paling stabil ya, makanya bisa kita atau bisa saya bandingkan dengan di deposito atau di tabungan seperti itu. Tapi kalau misal tabungan ada juga resikonya ya. Kalau misal kalian investasi di reksadana, kalau misal kalian menjual ya, itu memerlukan waktu. Jadi sekitar 2 hari atau 3 hari seperti itu baru masuk ke rekening kita. Kalau yang pasar uang, kalau misal yang reksadana saham atau obligasi ini bisa lama lagi sampai 5 hari seperti itu. Jadi saya juga pernah buatkan videonya. Kalian bisa lihat video cara jual ya reksadana di aplikasi Bibit ya di channel ini seperti itu. Kemudian untuk produk yang saya pilih itu ini ya, Sukor Syariah Money Market Fund. Jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi saya akan review terlebih dahulu ya untuk produk yang saya pilih seperti itu. Jadi kita bisa back terlebih dahulu. Untuk produknya itu seperti ini. Jadi ini grafik reksadana pasar uang ya untuk produk ini, Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi ini reksadana pasar uang yang syariah. Jadi kalian juga bisa pilih ya beberapa reksadana yang syariah seperti itu. Nah, kalian bisa lihat grafiknya ini stabil naik ya untuk 1 tahun terakhir. Kita coba misal 3 tahun seperti apa, kita klik di sini ya, juga stabil ya seperti itu. Misal 5 tahun, nah belum ada data seperti itu. Jadi kalau misal kita investasi di pasar uang ini grafiknya paling stabil ya. Jadi kalian bisa lihat di sini tingkat resikonya resiko rendah, kemudian drawdownnya ini 0, artinya tidak pernah turun. Jadi grafiknya selalu naik seperti itu. Dan juga yang cukup penting ya, ketika investasi di reksadana itu kita bisa lihat di total AUM, jadi dana kelolaan. Jadi misal saya investasi 10 juta ya, nah 10 juta ini masuk ke dalam ini, tercatat ya. Jadi total yang investasi di produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini sebesar 2,2 triliun. Jadi ini sangat banyak ya, mungkin salah satu yang terbanyak ya di reksadana, khususnya yang syariah ya, pastinya yang tertinggi seperti itu. Kemudian untuk manajer investasinya ini Sukor Asset Management dan minimal pembeliannya Rp10.000. Jadi ini sangat kecil ya atau sangat rendah. Jadi juga misal kita bandingkan dengan deposito ini sebenarnya ya, kalau misal gini di sini kan ada keterangannya kurang dari 2 miliar, atau kalau misal di sini tadi kurang dari berapa ya tadi BRI ya, kurang dari 100 juta ya. Nah sebenarnya itu ada minimalnya. Jadi kalau deposito minimalnya ya sekitar 10 juta ya, atau 8 juta seperti itu ya, sekitar 8 jutaan. Nah kalau di reksadana ini kita bisa investasi dengan modal kecil ya, mulai dari Rp10.000. Jadi sangat cocok untuk pemula atau pelajar ya, atau kalian yang ingin coba-coba
investasi di reksadana. Kemudian untuk biaya penjualan dan pembelian biasanya gratis ya, kalau misal kita beli melalui aplikasi Bibit seperti itu. Kemudian yang cukup penting untuk alokasi asetnya ini lebih banyak di sukuk ya, atau obligasi yang sisa jatuh temponya ya kurang dari setahun seperti itu. Jadi 67,62 ini ke sukuk atau obligasi syariah, dan sisanya 32,38% di deposito syariah atau setara kas. Setara kas ya ini misal tabungan bank seperti itu. Nah, untuk depositonya yang diinvestasikan ini ke mana saja, ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi notabene kalau misal kita investasi di reksadana itu kan kita kirim uang ya, misal ke reksadana saham. Nah, uang tersebut ini diinvestasikan ulang oleh sebuah tim ya. Jadi tim tersebut menginvestasikan ke saham-saham tertentu. Jadi mereka yang riset ke saham-saham apa. Kalau misal pasar uang juga sama ya, kita titipkan uang, dia yang meneliti ya deposito atau sukuk mana yang terbaik seperti itu. Jadi untuk produk ini sukuk-sukuknya ini ada seperti ini ya. Ada sukuk SMMF, ini saya juga kurang ngerti ya. Ada juga TD ya, atau deposito dari Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, dan juga sukuk dari ini SMPPGD, ini mungkin Pegadaian seperti itu. Kemudian untuk misal kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa ceknya di fun fact sheet ya, di bagian bawah sini, dan juga di prospektus. Nah, untuk hasil investasinya, jadi saya investasi di sini ya, di produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund sebesar 2 juta rupiah pada tanggal 22 Oktober. Nah, ketika video ini dibuat ini pada tanggal 25 November. Jadi 1 bulan lebih dikit ya, lebih 3 hari seperti itu. Jadi keuntungan saya dapat itu berapa ya? Di reksadana yang paling aman ya. Jadi grafiknya yang paling aman di reksadana pasar uang seperti itu. Nah, untuk keuntungannya kalian bisa lihat di sini. Loading. Nah, di sini saya manual saja ya, masuk ke bagian portofolio. Kemudian saya masukkannya ke bagian dana darurat. Jadi di dana darurat, nah seperti ini. Jadi saya investasi tadi ya 200.000 selama 1 bulan lebih 3 hari ya. Jadi keuntungan saya dapat ini 8.000 rupiah, atau kalau misal dipersenkan ini 0,42% dalam 1 bulan seperti itu untuk produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund.